Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Abdillah dari kelas 11 IPS 1 SMA 11 Kota Tangerang, ingin mempresentasikan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara dan penegakan hak-hak bangsa dari mata pelajaran Sejarah Umum Ibu Mela. Pergerakan nasional. Pergerakan nasional dianggap sebagai konsep dari ide-ide, pikiran, motif, kesadaran, dan harus selalu dengan lingkungan yang nyata dan situasi yang sosio-historis. Pergerakan nasional didorong oleh faktor internal dan eksternal yang dilandasi oleh adanya sejumlah aspek ekonomi, sosial, kebudayaan, dan politik. Ekonomi. Dalam bidang politik, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial sangat merugikan pribumi karena hanya ditunjukkan oleh kepentingan kolonial. Sosial. Pergerakan nasional dipandang sebagai proses sosial yang kemunculannya tidak dapat dicegah dan berhenti jika kolonialisme lenyap. Aspek sosial yang mendasari setiap langkah pergerakan sosial telah dipilih, disepakati, dan kemudian dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Kebudayaan. Golongan konservatif berpendapat kebudayaan lama atau asli harus menjadi dasar untuk menghimpun seluruh rakyat, dan golongan yang progresif menolak unsur budaya yang dinilai sangat Jawa dan menginginkan adanya perubahan budaya Barat. Politik. Dalam bidang politik, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial sangat merugikan pribumi karena hanya ditujukan untuk kepentingan kolonial. Dalam pergerakan nasional, yang pertama ada periode dan strategi organisasi pergerakan. Yang A itu organisasi moderat dan kooperatif. Ada Budi Utomo pada tahun 1908. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo yang menjadi pelopor pembangkit semangat bagi terbentuknya organisasi yang menghimpun dana beasiswa untuk golongan priai Jawa rendahan agar memperoleh pendidikan Barat. Terus ada Sarekat Islam pada 1911, berdiri organisasi sejenis Surakarta. Pendirinya yaitu pengusaha batik yang bernama Ki Haji Samahudi yang diberi nama Sarekat Dagang Islam atau SDI di Surabaya. Sarekat Dagang Islam dipimpin oleh H.O.S. Cokroaminoto dengan tujuan yang sama. Yang ketiga ada Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan di Jogja pada 18 November 1912. Asas perjuangan ialah Islam dan kebangsaan, sifat non-politik dan kooperatif. Periode dan strategi organisasi pergerakan organisasi kebangsaan. Yang pertama itu ada Indich Parties. Pada 1911 lahir sebuah partai politik yang diberi nama Indich Parties atau Partai Hindia. Pendirinya adalah seorang Indo-Eropa yang radikal bernama E.V. Doesdecker atau Setiabudi pada 1979 sampai 1950.
strategi organisasi pergerakan. Ada gerakan pemuda. Gerakan pemuda yang pertama kali lahir di Indonesia ialah Trikoro Darmo. Gerakan ini didirikan di Jakarta, dipimpin oleh beberapa tokoh muda seperti Dr. Satiman Wiryo Sanjojo, K. Darman, dan Sunardi. Terus ada periode dan strategi organisasi pergerakan periode radikal. Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini didirikan di Belanda pada tahun 1908 oleh para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di sana. Pemerkasannya adalah Sultan Kasajangan Soripada dan R.M. Notosueroto. Ini periode dan strategi organisasi pergerakan di periode bertahan. Ada Partai Indonesia Raya atau Perinda. Kongres yang diadakan di Surakarta menghasilkan sebuah partai baru yang kemudian dinamakan Partai Indonesia Raya atau Perinda dengan ketua terpilih Dr. Sutomo. Kongres juga menetapkan Surabaya sebagai kantor pusat Perinda. Terus yang kedua, periode bertahan juga Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. GAPI merupakan gabungan dari berbagai partai politik ada di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Muhammad Husni Tamrin pada 21 Mei tahun 1939. Itu saja yang saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.